Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana tariqan wa sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila wa ba'asa ilaina Muhammad bin Abdullah mualliman wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu liqailiha fil akhirati kanzan wa dhukhra. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ursila lil alamin rahmatan basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bukratan wa asila. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Wa qala aidan wa khafuni in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Kepada yang saya hormati, semua yang hadir, Bapak Ibu hadirin hadirat, utamanya Bapak-bapak dari pengurus Yayasan Jamaah Haji, baik Ketua Umum beserta Wakil-Wakil Ketua dan jajarannya, kepada Ketua Pengawas beserta jajarannya, Bapak-bapak dari pembina, baik Wakil Ketua dan Sekretaris dan semua anggota, jajaran direksi Rumah Sakit Islam Klaten, khususnya Bapak DRG Owin Bambang Wijanarko, SP Pros, Magister Administrasi Rumah Sakit beserta wakil-wakilnya, dan semua dokter spesialis dan dokter umum, terlebih bapak-bapak dari governing body dan semua karyawan, hadirin hadirat yang berbahagia. Izinkan kami untuk menyampaikan bahwa halal bihalal ini yang semua rangkaiannya hanya di Indonesia barangkali. Di negara Islam tidak ada. Bahkan di Saudi Arabia tidak ada model kayak gini. Berarti kegiatan ini adalah bid'ah. Tapi bid'ah hasanah atau sunnah hasanah dengan dalil mastahsanahul muslimun fahuwa hasan. Apa-apa yang dianggap baik oleh umat Islam secara keseluruhan itu adalah baik. Karenanya jangan ikut-ikutan sedikit-sedikit bid'ah. Karena ada hadis mastahsanahul muslimun fahuwa hasan. Apa saja yang dianggap baik oleh mayoritas umat Islam itu adalah baik. Dan kebaikan apabila diikuti oleh banyak orang, nilainya luar biasa. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mempunyai ide, gagasan, suatu kebaikan, kemudian diikuti oleh siapapun, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu dan pahala bagi yang mengikutinya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, termasuk tadi ikrar, ini merupakan budaya yang cerdas.
yang tidak dimiliki oleh negara-negara Islam lainnya. Maka terkenal Indonesia adalah umat Islam yang cerdas, mempunyai inovasi tapi syar'i. Baik, karena waktunya terbatas, saya ingin memulai dan waktunya dibatasi hanya 35 menit. Untuk itu mohon bisa diikuti secara seksama supaya tidak terpotong materinya. Dimohon untuk tidak main HP. Setuju? Setuju. Izinkan kami menyampaikan apa yang dialami Nabi ketika beliau wukuf di Arafah. Ketika beliau hendak memulai doa bersama, bahasa umumnya, bahasa NU istighosah, mujahadah, bahasa Muhammadiyah doa bersama. Beliau sebelum memulai mengumumkan terlebih dahulu dengan kata-kata la yujalisuna man amsa qati'ar rahim. Diumumkan jangan ikut bergabung dalam majelis ini orang yang saat ini sedang putus silaturahim, sedang putus persaudaraan. Liyakum anna, supaya meninggalkan tempat ini. Waktu itu tidak seorang pun yang meninggalkan tempat kecuali seseorang. Orang itu langsung meninggalkan majelis wukuf Arafah. Nampaknya menuju ke tempat bibinya untuk bermaaf-maafan, untuk berhalal bihalal. Tidak lama datanglah orang itu di majelis Nabi, dan Nabi bertanya, "Ma laka lam yakun ahadun minal halqah ghairuka?" Kenapa sekian banyak orang tidak ada yang bangkit dari duduknya, dari tempat duduknya kecuali kamu? Memangnya ada apa dengan kamu? Orang itu berkata, "Ya Nabi Allah, sami'tu alladhi qulta fa'ataitu khalatan li kanat tusarimuni." Wahai Nabi, begitu aku mendengar sabdamu, aku langsung bangkit menuju ke bulikku, bibiku, yang mana kami sempat tidak harmonis, sempat terputus hubungan silaturahim kami. Kemudian dia mengatakan, fa'akhbartuha ba'dama sami'tu ma qulta hakadha. Aku sampaikan kepada bibiku ketika aku mendengar apa yang kau sabdakan. Kemudian beliau fastaghfarat li, beliau memohon ampun kepadaku. Fastaghfartu laha, dan aku pun juga memohon ampun untuk dia, memohonkan ampun untuk dia dan diriku. Maka orang tadi berkata, memangnya ada apa wahai Nabi, sehingga kau katakan tidak boleh bergabung dalam majelis orang yang sedang tidak rukun, tidak silaturahim, tidak harmonis, dan sedang putus hubungan saudara. Nabi mengatakan, inna rahmatullah la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahim. Karena Allah tidak akan menurunkan rahmatnya pada sebuah komunitas yang di situ ada satu yang sedang tidak rukun, satu yang sedang tidak silaturahim, satu yang sedang tidak damai. Kemudian di dalam syarah hadis itu dikatakan, fil hadisi dalilun ala anna qat'ar rahim zambun azim. Hadis ini menunjukkan bahwa dosa silaturahim adalah dosa besar.
li'annahu yamna'ur rahmah anhu wa amman kana jalisa. Silaturrahim, qat'ur rahim, memutus tali persaudaraan adalah dosa besar sehingga menjadikan terhalangnya rahmat untuk orang itu dan orang-orang yang ada di majelisnya. Maka sebelum saya lanjutkan, masih adakah di antara kalian yang kurang rukun? Dimohon untuk meninggalkan tempat. Mesti rene sing ninggalkan tempat, soalnya rukun kabeh. Allahumma amin. Bisa difahami, bisa dihayati, bisa ditindaklanjuti. Berikutnya, Nabi bersabda, "Ma min hasanatin a'jala sawaban min silaturrahim." Tidak ada kebaikan yang pahalanya akan dipercepat datang kepadanya melebihi kebaikan yang bernama silaturrahim. Silaturrahim ini luar biasa. Pahalanya akan dipercepat datangnya. Dan dijamin orang yang senang bersilaturrahim akan dipanjangkan umurnya secara baik dan dimudahkan rezekinya secara baik dan diselamatkan dari kematian yang tidak baik. Semoga kita termasuk orang yang suka bersilaturrahim. Amin. Sebaliknya, ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibil uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah. Tidak ada dosa yang lebih cepat Allah mendatangkan siksa baginya di samping nanti di akhirat. Tidak ada dosa yang akan lebih cepat datangnya azab di dunia di samping juga siksa di akhirat minal baghyi wa qat'ir rahim, yaitu dosa zalim dan memutus tali persaudaraan. Ada seorang sahabat menghadap Nabi kemudian berkata, "Ya Rasulullah, innali arhaman asilu wa yaqta'uni." Saya mempunyai beberapa saudara dekat. Aku berusaha untuk menyambung hubungan persaudaraan, tapi mereka justru selalu memutus persaudaraan denganku. Wa'afu wa yadhlimuni. Aku berusaha untuk memaafkan kesalahan mereka, tapi mereka tetap saja berbuat zalim kepadaku. Wa uhsinu wa yusi'uni. Aku selalu berbuat baik kepadanya, tapi justru mereka yang selalu sebaliknya berbuat tidak baik. Apakah aku imbangi apa yang mereka lakukan? Ketika mereka memutus, aku juga memutus. Ketika mereka zalim, aku juga membalas zalim. Ketika mereka berbuat buruk, apakah aku juga berbuat buruk kepada mereka? Apa kata Nabi? La, jangan. Idzan tastarikun jami'an. Kalau begitu kamu sama dengan mereka. Tidak ada beda. Walakin khudh bil fadli. Tapi ambillah yang terbaik. Ambillah yang mulia. Wasilhum, sambunglah mereka. Fa innahu lan yazala ma'aka dhahirun minallah. Karena engkau akan dilindungi oleh Allah. Ma kunta ala dhalik, selama kamu selalu berbuat baik, tidak ikut-ikutan. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau diperlakukan buruk oleh sesama, membalas buruk atau membalas yang terbaik? Ini jujur, ini halal bihalal, jangan ngapusi gitu. Bapak Ibu kalau dicoekin oleh sesama, teman, saudara, tetangga, ikut coek atau justru sebaliknya? Malah dikirimi bingkisan ayam goreng misalnya. Halo? Ini pumpung awal-awal Syawal, jangan berbohong. Kalau Bapak Ibu diperlakukan buruk oleh sesama, membalasnya baik atau sebaliknya, tetap mengikuti mereka berbuat buruk. Delok menangi rawani ngapusi ke rawani ngapusi.
Tapi yang perlu diperhatikan, silaturahim itu bukan mengimbangi. Laisal wasi bil mukafi. Yang namanya silaturahim itu bukan mengimbangi. Karena dia silaturahim dengan kita, maka kita juga silaturahim. Karena dia berbuat baik, kita berbuat baik. Bukan itu hakikat, esensi, hakikat yang sesungguhnya dari silaturahim. Lalu bagaimana? Lakinnal wasila alladzi quti'at rahimuhu wasalaha. Yang namanya silaturahim yaitu ketika ada orang memutus hubungan dengan kita, justru kita berusaha untuk menyambungnya. Ini baru silaturahim. Halo? Bagaimana Bapak Ibu, sudah silaturahim atau baru mengimbangi? Dijawab dengan tegas. Selama ini silaturahimnya mengimbangi atau menyambung saudara kita yang sengaja memutusnya. Nah, ndelok menengi mbuhai ndelok menengi. Berarti tidak mudah ya. Tidak mudah, silaturahim ternyata tidak mudah. Pantes kalau pahalanya luar biasa. Ibu-ibu termasuk mudah silaturahim atau mengimbangi? Ibu-ibu kalau dimarahi suami tetap berperilaku baik atau ngimbangi? Mesti jawabannya ngono takoke jelas wae. Ya Allah, silaturahim memang tidak mudah. Apabila arti silaturahim tidak sekedar mengimbangi, berbalas, tetapi menyambung ketika sedang ada ketika sedang ada keterputusan hubungan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu diresapi, dihayati. Di mana nanti ketika sudah datang hari kiamat, semua manusia dihalau, dikumpulkan dalam tempat yang dikenal dengan mahsyar. Yuhsyarul ibadu yaumal qiyamah uratan hufatan, kata Nabi. Nanti dikumpulkan dalam keadaan tidak berbusana, uratan hufatan, tidak beralas kaki. Padahal saat itu panasnya luar biasa. Fayunadihim munadin sami'ahu min bu'din kama sami'ahu min kurbin. Kemudian ada suara, yang suara itu terdengar jelas baik dari arah dekat maupun dari arah jauh. Apa gerangan suara itu? Suara itu adalah Anal Malikud Dayyan. Aku adalah Raja yang Maha membalas. Aku adalah Allah yang akan membalas semua perbuatan hambanya. Alladzi la yanbaghi min ahlil jannah ayadkhulal jannah wa ahadun min ahlin nari yatlubuhu bimadlumatin walau latmah fama fawqah. Aku adalah Tuhan yang Maha membalas, yang tidak layak orang ahli surga memasuki surga, sementara masih ada satu ahli neraka yang masih ingin menuntut balas atas perlakuan zalimnya di dunia. Walaupun perbuatan zalim itu hanya pukulan kecil, latmah, pukulan kecil, bahkan fama fawqah, bahkan lebih ringan dari pukulan itu. Ahli surga belum boleh masuk surga sebelum selesai dengan orang yang pernah dizalimi. Walaupun hanya dipukul dengan pukulan kecil, walaupun hanya dengan kata-kata yang ringan, tapi dia tidak berkenan, tidak boleh masuk surga sebelum dia memaafkannya. Allahu Akbar. Ini yang perlu kita ingat-ingat. Sehingga halal bihal bukan basa-basi. Halal bihalal bukan hanya tradisi. Halal bihalal penuh dengan sepenuh hati kita mengharap permohon maaf, supaya tidak nanti di akhirat tidak ada lagi tuntutan balasan. Di dalam tafsir Munir atau dikenal dengan tafsir Maroh Labid
yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar dari Indonesia, dari Banten, yang menjadi guru besar di Saudi Arabia. Beliau menulis kitab tafsir yang judulnya Marroh Labid. Di dalam tafsir itu beliau mensitir firman Allah, surat Al-Mu'minun ayat 101, di mana ayat itu berbunyi, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Al-ayah. Ketika sangkakala ditiup yang kedua kali, yang dengan ditiupnya sangkakala kedua itu bangkitlah seluruh makhluk yang terkubur. Maka saat itu fala ansaba bainahum yauma idzin, maka tidak ada lagi hubungan nasab. Tidak ada anak dengan orang tua, tidak ada hubungan orang tua dengan anak, tidak ada hubungan saudara kandung, saudara laki-laki maupun perempuan. Bahkan tidak ada lagi namanya suami istri. Tidak ada nasab yang selama ini dibangga-banggakan. Punya anak hebat, selalu dibangga. Di sana sudah tidak ada lagi. Wala yatasa'alun, bahkan saling bertegur sapa pun juga tidak ada. Kenapa? Kenapa tidak ada tegur sapa? Tidak ada saling bertanya. Kenapa? Listighali kullin minhum binafsi, karena masing-masing sibuk dengan urusannya. Sibuk dalam hal apa? Apakah aku selamat dari neraka apa tidak? Apakah aku diampuni dosa siapa tidak? Semua sibuk dengan dirinya, sehingga tidak tahu menahu terhadap siapapun. Bahkan kepada saudara kandung, bahkan kepada suami istri, bahkan kepada orang tua. Semuanya tidak ada yang peduli. Yang ada hanya takut kalau tidak diampuni oleh Allah. Yang ada adalah khawatir kalau tergolong dipanggil ke neraka. Bahkan Imam Qatadah mengatakan dalam tafsir yang sama, la syai'a abghadu ilal insan yaumal qiyamah. Saat itu tidak ada yang sesuatu yang sangat menakutkan, sangat membencikan, sangat dikhawatirkan, tidak ada min ayyarahu man ya'rifuhu, melebihi ketika ketemu dengan orang yang pernah dikenalinya. Jadi saya ketemu jenengan nanti di sana takut. Pak dokter ketemu sesama, ketemu pasien takut. Kenapa? Makhafata ayyasbuta lahu alaihi syai'. Takut kalau ada tuntutan yang belum selesai di dunia, dituntut di akhirat. Halo? Pantas Nabi mengatakan, kalau saja kalian tahu apa yang aku tahu, kalian mesti banyak menangis daripada tertawa. Ini yang dimaksud. Kalau saja kalian tahu apa yang aku ketahui, yang sebenarnya nanti kalian akan banyak menangisnya daripada tertawa. Bapak Ibu, hari ini tertawa dengan menangisnya banyak mana? Mbok sing jelas no jawabannya. Jenengan hari ini tertawa dengan menangisnya banyak mana? Oh, belas nangis. Selama 1 bulan Ramadan banyak nangisnya atau banyak tertawanya? Siapa mau nangis mau? Nangis karena butuh irung kecil, kata Pak Syekh. Untuk itu mari dengan sepenuh hati kita berdoa. Semoga pengajian singkat ini mengilhami kita, menjadikan kita semakin takwa, istilahnya Pak Dr. Owi, semakin berhati-hati dalam hidup, dan semakin takut untuk melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidahu. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu ya Allah wa lakal syukru ya Karim. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf dan Maha Belas Kasihan, mohon ampuni kami, mohon maafkan kami. Ya Allah, di hadapan kami ada orang yang dizalimi, tapi kami tidak menolongnya, tidak membelanya, karena tidak adanya keberanian pada diri kami, tidak adanya rasa peduli kami, disebabkan begitu cintanya kami kepada diri kami. Kepada kami ada orang berbuat baik, kami tidak berterima kasih kepadanya, disebabkan tertutupnya pintu hati kami. Orang bersalah meminta maaf kepada kami, tetapi terasa berat untuk memaafkannya, disebabkan begitu kerasnya hati kami. Orang susah menderita memohon bantuan kepada kami, kami tidak menghiraukannya, dikarenakan begitu besar rasa cinta kami kepada dunia yang kami miliki. Ada hak fakir miskin pada hak milik kami yang Kau titipkan, ya Allah. Kami tidak memenuhinya, tidak memberinya, dikarenakan begitu kuat, begitu besar rasa sayang kami akan materi. Padahal semua itu sebagai parameter kadar keimanan kami, sebagai tolok ukur keislaman yang sedang Engkau uji. Tampak di depan kami celah dan aib saudara kami. Kami tidak menutupinya, tidak menyembunyikannya. Justru kami ceritakan, kami sebarluaskan. Mungkin kami merasa bersih, merasa suci melebihi sucinya Zat yang Maha Suci. Dihadapkan kepada kami dosa, perbuatan yang tidak layak dilakukan, kami tidak menghindarinya, tidak berusaha menjauhinya. Padahal kita mengerti bahwa semua itu ada balasannya, ada hukumannya, sekecil apapun dosa-dosa itu. Ya Allah, wahai Tuhan, kami telah sia-siakan anugerah, karunia dan nikmat-Mu yang tak terhitung, rahmat-Mu yang tak terbilang. Hawa nafsu telah menyeret kami untuk menterlantarkan nikmat-nikmat itu, sehingga tidak kami syukuri, Engkau tidak kami puji, dan tidak pula kami memanfaatkan untuk mendekatkan diri dengan nikmat-Mu itu. Justru menjadikan kami sombong, congkak, angkuh, dan tinggi hati, dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Rasa cinta kami kepada dunia, harta, kedudukan, nama baik bagi manusia telah menyita banyak waktu kami, sehingga tidak sempat menggerakkan bibir kami untuk berzikir kepadamu, memuji-Mu, bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bertauhid atas diri-Mu. Tak sempat membaca kitab suci-Mu, tidak tertarik untuk merenungi, memahami, dan menekuni ajaran-ajaran, baik yang bersifat dasar, apalagi yang mendalam. Tidak ada keinginan serius untuk membaca ajaran Nabi-Mu, keteladanan hidup dan kehidupannya, dan juga keteladanan para kekasih. Walaupun kami sadar, kami tahu bahwa semua itu merupakan modal yang sangat berharga, bekal menghadap-Mu, menjumpai-Mu kelak di hari yang tak berguna apapun kecuali hati yang suci, perilaku yang terpuji, dan amal saleh yang Kau ridhoi. Kami sehari-hari hanya berlomba mengejar status, berburu kehormatan dan kedudukan yang bersifat duniawi, yang hakikatnya hanya bagaikan fata morgana, yang bersifat sesaat,
menipu, akan tetapi tetap dihisab dan diadab apabila salah tujuan dan keliru niat. Kami sibuk memoles wajah-wajah kepalsuan, memperlihatkan sikap basa-basi dan berpura-puraan. Akan tetapi kami merasa telah berbuat kebaikan, melakukan kebajikan. Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kami mohon ampun atas semua kejelekan itu. Mohon berkenan menerima tobat atas kesalahan-kesalahan itu. Bangunkan kami di tengah malam untuk merintih, mengiba kehadirat-Mu, untuk mendapatkan ampunan-Mu, kasih sayang dan belas kasihan-Mu, mengadukan derita nistapa yang menimpa diri kami, keluarga kami, saudara kami, dan umat serta masyarakat kami. Tumbuhkan selalu rasa bahagia ketika kami bisa berbagi, memberi, meringankan beban sesama, merasa mendapatkan kepuasan batin tersendiri di saat mampu memberikan solusi dan jalan keluar bagi saudara-saudara yang terhimpit persoalan hidup, terjerat problem kehidupan dengan berbagai ujian dan cobaan. Jangan biarkan kami menutup mata atas apa yang kami saksikan di depan mata, dan jangan jadikan hati kami membatu. Mohon jadikan kami manusia yang sesungguhnya, manusia yang seutuhnya, manusia yang fitri, manusia yang Islam, yang gemar melayani dengan cara-cara Islami dan sepenuh hati. Rabbana ij'alna minal a'idina ilal fitrah as-salimah was-sajiyah at-tayyibah wal maqbulin fil amali salihah wal faizina bil jannah wan najina minan nar wal ma'fuina indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, semoga Allah berkenan mengabulkan semua permohonan kita dan kita menjadi orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.